Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini 7 Agustus 2024 diambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di hata batak didok tatarhatu edwa kanang marhabengeton dibigi hamudo habengeton ni si job jala di ida hamudo ujung nabinahen ni Tuhani ai para siroha bulod do Tuhani jala partalut ni rohang. Demikian firman Tuhan. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun orang di dunia ini yang menginginkan dia harus menghadapi berbagai penderitaan, bahkan berbagai tantangan. Tetapi penderitaan dan tantangan itu pasti dan wajib dilalui oleh setiap manusia, terlebih orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Maka ketika surat Yakobus ini diberikan kepada orang-orang percaya untuk bertekun, marhabengeton dalam segala kondisi yang mereka hadapi, maka Yakobus melihat bahwa apa yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam ketekunan menghadapi penderitaan adalah sosok Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub, orang yang memiliki banyak harta, dia tidak melakukan apapun yang salah, tapi ketika dia mengalami sebuah ujian, hartanya hilang, keluarganya hilang, bahkan dia harus terkena penyakit, tetapi dia bukan kemudian menjustifikasi apa yang telah dilakukan Allah, tetapi marhabengeton doibana. Dia tekun, dia lalui penderitaan itu dengan luar biasa, sehingga dia mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan, lebih dari yang ada sama dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kunci yang bisa kita pakai dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan yang mungkin saja semua kita menjalani itu. Kalau kita menghadapi penderitaan, kunci pertama adalah bersabar dalam penderitaan. Apapun kondisinya, kita harus mampu bersabar. Marhabengeton, manahan saha rodi ujungna. Maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Harus bersabar. Benget manau nih. Karena nggak melulu kita mungkin menderita. Bisa saja ada sukacita, tapi dibarengi dengan duka cita. Tidak melulu duka cita, tapi dibarengi juga dengan sukacita. Sabdok, benget, sadar menjalani seluruh kehidupan itu. Yang kedua adalah meneguhkan hati. Teguhkan hatimu bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi jawaban dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Cuma itu saja, gak ada yang lain yang harus engkau andalkan dalam kehidupan ini. Bukan dia nggak bisa mengambil beban itu, tetapi dia kuatkan kita menjalani berbagai penderitaan itu. Karena bukan soal kuantitas persoalannya, tapi bagaimana kualitas kita dalam menghadapi setiap penderitaan itu. Dan yang ketiga, gak usah bersungut-sungut, gak usah berkeluh kesah, dinikmati saja. Gak perlu menghakimi karena ini, karena nggak perlu. Tetap jalani kehidupanmu, survive, dan nikmati semua dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera kepada kita. Maka apa dibilang Yakobus? Sesungguhnya kami menyebut dia, mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bertekun dalam kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan orang yang berbahagialah, ada orang-orang yang bertekun dalam setiap kondisi hatinya. Maka itu juga yang disampaikan dalam khotbah di bukit ketika
Yesus mengatakan kepada orang banyak dalam kondisi kehidupannya. Di ayat 10 di Matius 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, karena upahmu besar di surga. Selamat bertekun amanginang. Selamat berproses di dalam Tuhan. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa dilewati bersama Yesus Kristus. Itu yang mau meneguhkan iman kita, itu yang mau menguatkan iman kita menjalani kehidupan ini setiap harinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, terpuji namamu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kalau bukan karena kasih dan rahmat-Mu yang menemani, membimbing, menguatkan kami, kami tidak ada apa-apanya. Ajar kami Tuhan bertekun kepadamu, bertekun dalam kasih setiamu, bersabar, teguh, dan tidak gampang bersungut-sungut. Ajar kami semakin dekat kepadamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami harus tetap bertekun, berbenget nih roha, karena kami tahu ada upah bagi orang-orang yang bertekun kepadamu dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati para pahlawan di mana mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Kalaupun kami akan memulai aktivitas kami, melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai kami semua Tuhan, berkati kami semua. Setiap rencana, doa yang kami hanturkan kepadamu, Engkau yang senantiasa memberikan sesuai dengan waktu yang Engkau berikan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji namamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam cinta.